Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya Pendeta Robert S. Pandiangan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP, Resort Mampang Perapatan, anggota PGW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Minggu 13 April 2025 yang ditulis oleh Pendeta Mungki A. Sasmita dari GKI Sangkrah Solo dengan judul Vox Populi Vox Dei yang dilandaskan pada Injil Lukas 22 ayat 14 sampai pasal 23 ayat 56, dan yang menjadi pusat perenungan kita adalah Lukas 23 ayat 25. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang Maha Baik, Bapa di dalam Yesus Kristus, yang di dalam kasih-Mu mempersekutukan kami untuk boleh mendengar firman-Mu. Biarlah melalui Roh-Mu yang kudus menguduskan kami, sehingga kami benar-benar ya Tuhan memahami, mengimani, dan mampu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Sahabat, saya akan baca untuk kita Lukas 23 ayat 25. Dengarkanlah firman Tuhan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Sahabat, ada ungkapan yang berbunyi Vox Populi Vox Dei, yang artinya suara masyarakat adalah suara Tuhan. Kita perlu berhati-hati dengan ungkapan tersebut, karena sejarah sudah menunjukkan bahwa belum tentu suara terbanyak itu mewakili suara Tuhan. Penguasa atau diktator yang kejam mendapatkan dukungan yang luas dari rakyatnya, terlepas dari apa yang mendorong mereka mendukungnya. Terlebih, kalau kemudian kebenaran juga ditentukan oleh dukungan terbanyak, bukan oleh kejernihan akal budi dan hati nurani. Bila itu terjadi, itulah tragedi. Pilatus sama sekali tak menemukan kesalahan Yesus sehingga ia layak dihukum mati. Namun rakyat banyak menuntut agar Yesus dihukum mati dan Barabas justru dibebaskan. Mungkin karena Barabas memenuhi ekspektasi mereka, yaitu berani mengangkat senjata melawan Romawi. Sedangkan Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Pilatus akhirnya menyerah pada tekanan. Selain itu, Pilatus yang memiliki kekuasaan yang amat besar ternyata tidak berani menggunakannya untuk menegakkan apa yang benar. Sahabat, kebenaran memang terkadang menuntut keberanian, yaitu keberanian untuk berjalan di jalan yang sepi, sendirian, dan Pilatus tidak sanggup melakukannya. Maka ia pun hanyut dalam arus kemauan orang banyak. Kita juga perlu menjalani proses menemukan kebenaran yang sejati melalui kejernihan akal budi dan hati nurani, serta bergumul untuk mencari kehendak Tuhan. Bila kita telah menemukannya, jangan pernah takut untuk memegang teguh
dan menghidupinya. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami, ya Allah Bapa, supaya kami benar-benar dalam kejernihan hati dan pikiran untuk menyatakan dan melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Terangi hati, jiwa, dan pikiran kami ya Tuhan. Teguhkan kami melakukan yang kebenaran. Terima kasih, berkatilah kami sepanjang hari ini dalam persekutuan kami bersama dengan teman-teman seiman. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.